Selamat pagi. Nah, ini komen dari Ibu, siapa ini? Ibu Titin ya. Ibu Titin Agustina. Ya, komennya bagus, Jess. Saya setiap hari makan jam 11 lewat. Ya, bagus. Kalau orang tua seperti itu bagus. Sangat bagus banget. Ya, berarti tidak sarapan, apalagi kalau tidak makan malam ya, itu bagus banget. Nah, kemudian saya makannya telur, daging, ayam, seafood. Nah, itu tambah keren lagi. Tambah keren. Kalau kalau tidak ada masalah dengan penyakit, nambah nasi 1 sendok, 2 sendok, tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Karena tetap butuh yang namanya karbo untuk aktivitas. Kuterapkan, kuterapkan untuk anak saya yang balita. Loh, kalau balita jangan dong. Kalau balita kan butuh semua nutrisi dari semua lini, semua segi, semua sudut, semua ini harus ditambahkan. Tapi kalau untuk anak-anak yang terbaik adalah perbanyak yang namanya protein. Nah, kalau kamu memberikan anakmu protein lebih tinggi daripada gula, itu anakmu bisa tumbuh lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari bapak ibunya. Lebih tinggi, lebih cerdas. Karena unsur telur, ikan, daging, seafood itu sangat baik untuk anak-anak. Ya, anak-anak itu aktivitasnya tinggi ya. Anak-anak aktivitasnya tinggi. Nah, kalau masih balita begini ya saya sarankan ASI-nya. Ya, ASI yang ini diberikan kepada anaknya. ASI itu tidak boleh dilepas karena setelah disapih susu tidak ada gunanya. Ya, anak-anak itu kan tidak. Anak-anak itu kan memang makanannya susu dari ASI ibunya. Jangan pernah sekali-sekali kamu campurkan anakmu susu yang bukan dari ibunya. Karena kalau anakmu diminumin susu yang bukan dari ibunya, kolostrumnya beda, Jess. Ya, kolostrum sapi itu untuk anak sapi. Kolostrum kambing itu untuk anak kambing. Kolostrum kuda itu untuk anak kuda. Kolostrum kebo ya untuk anak kebo. Nah, kalau anakmu ya kolostrumnya adalah ASI. Membuat anakmu memiliki antibodi yang sangat bagus, imun yang sangat bagus. Itu dari ASI. Di awal kamu melahirkan, dia minumnya ASI itu. Nah, itu baru anakmu kuat. Kenapa anak-anak bisa jarang sakit? Karena ASI-nya 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun. Bisa ada nggak yang sampai 5 tahun nyusu ke ibunya? Ada. Ada. Itu ibu yang bertanggung jawab. Sampai 5 tahun disusuin sama untuk anaknya itu. Itu benar itu. Justru malah kamu akan melihat anakmu mencret-mencret kalau kamu kasih formula, susu formula. Karena apa? Karena laktosnya beda. Apalagi sudah disapih, kamu kasih susu. Enggak banget untuk orang Indonesia. Enggak banget untuk orang Asia. Gitu. Kalau kamu pengen anakmu sehat, ya berhentikan itu susu yang berhubungan formula. Susu-susu yang bukan miliknya dia itu. Ya, lebih bagus dikasihnya telur, daging, seafood, ikan. Nah, itu lebih bagus itu. Nah, karena dia masih masa pertumbuhan yang membutuhkan energi kalori tinggi karena geraknya. Kamu kan lihat anak-anak tuh kan tidak ada capeknya. Ya, tidak ada capeknya. Nih, cucu saya nih. Darren sini, Darren. Darren sini. Ini kalau udah pola nih, cucu saya nih. Ini kalau udah pola nih, nggak bisa dipegang nih, satu harian nih. Loncat sana, loncat sini. Ya, Pak ya? Ya nggak? Sepeda deh. Ya? Darren kalau naik sepeda lari-larian keliling apa? Keliling ya? Keliling mana? Ketawa lagi. Itu diliatin tuh. Tante-tantenya, om-omnya mau kenalan sama Darren tuh. Cucunya. Makan telur nggak hari ini? Makan berapa? 5. Makan telurnya 5. Tuh, makanya itu lebih sehat dan lebih kuat anakmu dengan makan seperti itu. Karena apa? Karena masa pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan dari sel ya. Sel tubuhmu itu membutuhkan pertumbuhan. Nah, sel tubuhmu itu membutuhkan 5 hal untuk bertumbuh. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin. Ini disebut sebagai mikronutrisi. Lalu yang ketiga adalah asam amino, yang keempat adalah asam lemak. Ini adalah telur, ikan, daging, dan seafood lengkap di sini. Nah, sama karbohidrat. Karbohidrat itu ada di dalam apa? Di dalam nasi, di dalam tepung, di dalam gula, buah, sayur. Itu semuanya ada di sini.
Tapi yang sering kali terjadi, ini kamu asupkan lebih banyak ketimbang ininya, asam amino, asam lemak. Nah, itulah kesalahan terbesar para orang tua. Apa yang kamu asupkan yang namanya karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Apa nang? Ya, tapi kalau kamu melebihkan asupan asam amino dan asam lemak, telur, ikan, daging, seafood ini bisa dipecah menjadi karbohidrat. Bisa dipecah untuk menolong masalah gula gitu. Nah, mineral dan vitaminnya ya kalau ada racikan macin kan lebih bagus minum racikan macin, supply-nya lengkap. Nah, itu bisa kamu tanya sama Vira nih di sini nih. Ya, di Vira, racikan macin supaya kamu nggak ketemu sama yang palsu-palsu itu. Yang udah banyak orang yang ikut-ikutan racikan-racikan yang nggak jelas. Ya, Jess, itu saran saya. Gitu. Nah, Ibu kalau memang Ibu menyusui, ya bagus banget Ibu makan telur, ikan, daging, seafood itu bagus banget. Ya bagus banget. Boleh makan bulan nggak Pak? Boleh, tidak ada yang dilarang. Tapi kalau kamu mau sehat, kurangi unsur gula. Karena unsur gula yang dibutuhkan sama tubuh bisa diambil, bisa diproduksi, bisa dipecah dari telur, ikan, daging, seafood yang kamu makan. Jadi lebih aman. Nah, paling nanti ya resikonya ya tidak setiap hari buang air. Betul, iya. Tidak setiap hari buang air. Kenapa ya? Karena diserap sama dicerna sama tubuh dengan cepat. Telur, ikan, daging, seafood kan langsung dicerna sama tubuh, langsung diserap sama tubuh. Nah, sisanya yang dibuang kan sedikit. Makanya orang yang makanannya kayak saya, daging, ikan, telur, seafood, itu hampir bisa dibilang seminggu 3 kali buang air, masih normal, tidak ada masalah. Nah, kalau kamu susah buang air, ya karena kita ndak fokus kepada seratnya, ya makannya lemak kambing, lemak hewan, ya lemak babi, lemak sapi itu, makan lemak. Terus kemudian atau kalau mau simple ya makan minum MCT nih, minum MCT oil. Nah, saya udah persiapan nih. Ya, ini persiapan ini belum dibuka nih, masih segelan ini. Ya, MCT oil ada di keranjang kuning saya, nanti linknya juga ada di ini. Ini buat anak-anak, jos. Karena untuk otak anak ini sangat luar biasa. MCT oil ya. MCT oil. Silahkan ya Bu, biar ini boleh menjadi berkah bukan hanya buat Ibu tapi buat semua yang mendengarkan, yang memperhatikan, yang fokus kepada kesehatan untuk dirinya, untuk keluarganya, sehingga ini bisa menjadi informasi yang menambah informasi untuk kebutuhan yang di itu. Sukses selalu dan sehat.